Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada ibu-ibu sekalian. Baik, pertama-tama saya perkenalkan diri. Saya Citra Rosifa, seorang dokter muda. Di sini saya ingin memberikan penyuluhan dan berbagi informasi kepada ibu-ibu sekalian, yaitu tentang kesehatan reproduksi wanita. Saya akan menjelaskan atau memberitahukan kepada ibu sekalian nanti bagaimana cara mengenali organ reproduksi wanita, kemudian keputihan pada wanita, dan cara menjaga organ wanita tersebut. Langsung saja, yang pertama, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu kesehatan reproduksi. Nah, menurut WHO 2015, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh. Bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, baik itu fungsinya dan prosesnya. Nah, apa saja organ reproduksi wanita tersebut? Organ reproduksi wanita ada dua, bagian luar dan bagian dalam. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, bagian luarnya yaitu ada labia mayora, kemudian dia ada labia minora. Ini dia labia minoranya. Kemudian ada klitoris di sini. Ada klitoris. Kemudian ada pulpa. Kemudian ada lubang vagina. Nah, itu untuk bagian genitalia luarnya atau eksterna. Nah, untuk yang genitalia dalam atau interna itu ada 4. Yang pertama vagina, cervix, tuba fallopi, dan ovarium. Nah, vagina ini dia terdiri dari otot-otot yang berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan serviks atau rahim dengan bagian luar tubuh. Nah, untuk serviks atau yang biasa disebut rahim atau uterus itu rongga yang terlindungi oleh beberapa lapisan otot dan selaput lendir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin dalam kehamilan dan sumber perdarahan saat menstruasi. Nah, kemudian ada tuba fallopi. Tuba fallopi itu, ini dia tuba fallopi. Tuba fallopi itu adalah fungsinya tempat berjalannya sel telur setelah keluarnya dari ovarium atau masa ovulasi. Nah, di situ juga terjadi tempat pembuahan atau konsepsi dan bertemunya sel telur dan sel sperma. Kemudian ada ovarium, ini ovarium, tempat pembentukan dari sel telur tersebut, dan juga di sini terbentuk hormon-hormon seperti hormon estrogen dan hormon progesteron. Kita sudah mengenali apa aja jenis dari reproduksi wanita. Nah, sekarang kita akan membahas keputihan. Keputihan ini sangat sering dialami wanita, hampir setiap bulan dan hampir seluruh wanita. Nah, keputihan itu ada 2. Kita harus mengenali apa yang disebut dengan apa tanda-tanda keputihan normal dan apa yang keputihan yang tidak normal. Nah, keputihan normal itu biasanya berwarna bening, tidak berbau, tidak gatal, cenderung banyak ketika ovulasi dan menjelang menstruasi. Nah, keputihan yang tidak normal itu biasanya berwarna putih, kekuningan, bahkan bisa sampai hijau dan juga keabuan. Bentuk dia seperti susu basi, kemudian berbau amis atau busuk dan biasanya gatal. Untuk volumenya bisa sedang sampai banyak. Nah, keputihan itu apa saja penyebab keputihannya? Ada beberapa penyakit yang sering kita temui yang penyebab keputihan pada wanita. Yang pertama ada trichomoniasis. Nah, penyebabnya adalah Trichomonas vaginalis. Biasanya penyakit ini inkubasinya atau masa infeksinya 4 hari sampai 3 minggu. Apa saja tanda-tandanya? 50% dari wanita itu biasanya tidak memiliki tanda, jadi kurang cepat untuk diketahui. Kemudian keputihannya berwarna kuning hingga kehijauan, berbau, tidak enak atau malador, dan berbusa. Nah, jika dilakukan pemeriksaan serviks, nanti tampakannya itu seperti strawberry appearance. Ini dia strawberry appearance, dan ini keputihannya. Putihnya itu hampir kekuningan gitu dan ada sebagian berbusa. Nah, kemudian untuk pemeriksaan tambahan atau penunjang yang dilakukan itu ada pemeriksaan Giemsa. Nah, terapi yang dilakukan atau terapi yang diberikan dokter itu biasanya antibiotik seperti metronidazole 2 kali 500 selama 7 hari. Yang kedua ada vaginosis bakterial. Penyebabnya ada Gardnerella vaginalis dan Prevotella.
dan juga ada Mobiluncus species. Nah, inkubasinya beberapa hari sampai 3 minggu. Bisa 4 hari sampai 3 minggu. Kemudian tanda klinisnya apa saja yang ditemukan? Yaitu keputihan warna abu-abu homogen. Dia seperti bercampur begitu, abu-abu putih. Seperti kita lihat di gambar. Tetapi serviksnya tidak mengalami perubahan. Sedangkan pada trichomoniasis tadi mengalami perubahan atau strawberry reference. Nah, kemudian untuk keputihan itu akan berbau amis, tapi tidak terlihat tanda-tanda radang. Nah, pada pemeriksaan penunjangnya terdapat klusel, ini dia klusel. Nah, pH pagidannya itu 4,5 sampai 5,5. Untuk terapinya sama, yaitu metronidazole 2 kali 500 selama 7 hari. Nah, kemudian ini ada candidosis vaginalis, yaitu jamur. Penyebabnya Candida albicans. Untuk tanda klinisnya ditemukan sekret putih bergumpal, kadang kental kekuningan, gatal, tidak bau dan masam. Yang paling khas di sini tuh gatalnya karena penyebabnya adalah jamur. Kemudian untuk pH vaginanya kurang dari 4,5. Vulva dan vaginanya itu gatal, ditemukan tanda-tanda radang disertai dengan edema atau pisura. Nah, untuk mikro pemeriksaannya itu ada pemeriksaan KOH 10%, KOH 10%. Nanti ditampak pada mikroskop itu pseudohypa, ragi blastospora. Untuk pengobatannya ada nystatin 1 kali 100.000 IU intravaginal supos selama 7 hari. Nah, untuk menghindari keputihan-keputihan yang tidak normal tadi atau penyakit-penyakit tadi, kita perlu menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi kita. Untuk cara menjaganya, yaitu yang pertama, ganti celana dalam 2-4 kali sehari, mengeringkan kemaluan sehabis BAK dan BAB. Kemudian cara membersihkan kemaluan itu diutamakan dengan air mengalir. Membersihkannya itu dari depan ke belakang, jangan dari belakang ke depan, karena akan lebih mempercepat infeksi atau lebih mudah terkena infeksi. Nah, bila haid senantiasa mengganti pembalutnya secara rutin. Kemudian jangan saling meminjamkan celana dalam atau handuk. Waspadai lingkungan sekitar bila BAK atau BAB di toilet umum. Jangan sampai memakai celana yang ketat atau celana dalam yang ketat. Nah, untuk para wanita ini biasanya sering, tapi diusahakan untuk tidak memakai ini, yaitu tidak memakai pengharum dan pembersih vagina seperti daun sirih yang di kemasan tersebut. Kemudian tidak berganti-ganti pasangan seksual, segera berobat jika ada keluhan di sekitar organ reproduksi. Nah, dianjurkan tadi kita membahas keputihan. Bagi wanita yang terkena keputihan yang tidak normal, yang dimana kita bahas tadi, segeralah berobat ke dokter. Mungkin cukup sekian saja yang bisa saya sampaikan informasi atau penyuluhan tersebut. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.